سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Kita muliakan Abu Habib atau Arif Nabi Habib Basim yang nantinya akan memberikan tausiah. Dengan sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Camat Nabi Maulana atau yang mewakili setelah dilihatnya Bapak dan Ibu para desa Kecamatan Nabi Maulana, para ulama dan guru agama, para hadirin kita yang jualan, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul berhadir di Masjid Nur Salam Desa Sumai Bumi Baru ini, itu dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu sama-sama kita tidak lupa kita mengucapkan selalu salam dan salam selalu terhatur atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirin jemaah Maulid Rasul pada hari ini ada kedua bacaan ayat surah Al-Qur'an, ada ketiga sambutan, dan keempat tausiah agama, ada kelima penutup itu doa. Marilah memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, mari kita sama-sama membacakan Bismillah. Kemudian kita masuki saja kepada cara selanjutnya, yaitu tausiah agama, yang mana ini akan disampaikan oleh Ustaz Al-Karam Habib Nabi Habib Basim kepada beliau pada tempatnya kami. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa bihamdillahi rabbil arsyil azim. Ala kulli ni'amin bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, di Masjid Nur Salam Desa Sumai Bumi Baru, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas dari tiap-tiap nikmat yang dititipkan kepada kita,
Selanjutnya kita bersalawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat syafaat baginda Rasulullah tak jualah sehingga kita pada siang hari dapat berkumpul dalam keadaan menerima nikmat terbesar yakni adanya iman dan Islam di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keselamatan dunia dan akhirat bagi kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan, kita kasihi, kita sayangi, dan kita berdoa semoga beliau-beliau senantiasa disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umur dan diberikan kemudahan di dalam setiap perjalanan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Para habaib, wasyaraib, para alim ulama, para pimpinan-pimpinan kita yang mungkin belum tidak sebutkan satu persatu. Juga salam hormat kita kepada pimpinan kita, Bapak Wakil Bupati Barito Kuala, dalam hal ini Bapak Haji Rahmadian SP, Bapak Kapolsek Anjir Muara, juga Bapak Dan Ramil dan Bapak Sekretaris Camat beserta jajaran-jajaran beliau. Dan mudah-mudahan beliau-beliau ini diberikan kesehatan terus oleh Allah di dalam menjalankan tugas agar dapat menjadikan lingkungan kita senantiasa dalam keadaan yang baik dan yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Singkat saja, ulun pribadi mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada panitia pelaksana, juga kepada segenap kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Nurul Salam. Perkenankan ulun menyampaikan salam hormat dan rindu ulun untuk yang sudah 3 bulan kita ada pertemuan tatap muka. Alhamdulillah hari ini kita bertemu berkumpul, bahkan Allah luaskan kita berkumpul bersama dengan Bapak Wakil Bupati dan Bapak Kapolsek serta Bapak Dan Ramil juga yang lainnya. Alhamdulillah kesempatan ini juga kita selajar berkisah kepada Bapak Wakil Bupati di sini ada majelis sebulan sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kemarin karena situasi kita PPKM jadi kita sama-sama saling menjaga. Untuk itu kita istirahat dulu. Mudah-mudahan nanti insyaallah di awal tahun 2022 itu akan dijadwalkan kembali kegiatan, bahkan tidak hanya sebulan sekali, bisa jadi sebulan 3 kali di Masjid Nurul Salam. Hanya saja nanti mungkin posisi waktu malamnya yang berganti. Biasanya malam Selasa, bisa kemungkinan ini berubah menjadi malam Rabu, insyaallah. Nanti kita atur bersama. Singkat saja, ulun juga minta ampun maaf kepada dalam dunia dan akhirat atas keterlambatan kedatangan ulun, karena tadi ada sedikit insiden, ada sedikit musibah yang tidak dialami langsung oleh ulun, tetapi mungkin dialami oleh mertua ulun, mengalami kecelakaan. Jadi mohon maaf ulun datangnya terlambat, minta ridho dengan garis keadaan, khususnya para alim ulama, tokoh-tokoh ketua dan pimpinan kita. Hari ini kita berkumpul di sini memperingati maulidnya baginda Rasulullah SAW. Secara biografis bicara tentang sosok baginda Rasulullah. Pertama yang kita bicarakan secara biografis mungkin sudah tahu dan sering kita dengar di telinga kita sejak kita masih kuliah, masih kanak-kanak. Akan tetapi ketika kita berkumpul di sini adalah meneruskan risalah. Ini bukan hanya sekedar kultur kebudayaan yang kita laksanakan, tetapi meneruskan risalah, di mana di saat kita melaksanakan peringatan ini hadir cucu-cucu kita di sekitar kita, maka mereka lah penerus-penerus sebagaimana dahulu kita masa kekanakan juga sama seperti mereka, diajak oleh orang tua berhadir ke masjid, kemudian mendengar risalah secara singkat. Jangan anggap remeh, sekalipun seolah-olah mereka anak kecil itu tidak memperhatikan, tetapi ingat mereka adalah sebuah kertas kosong yang secara recording mereka merekam itu dengan kuat pada ingatan mereka. Maka kita berbicara terus mengenal siapa sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah hamba pilihan Allah, kekasihnya Allah yang dikehendaki oleh Allah, yang terlahir pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya tahun Gajah, telah berlalu lebih dari 1400 tahun silam. 1400 tahun telah berlalu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memelihara kemurnian sejarah tersebut.
Allah berjanji akan memelihara keindahan sejarah tentang sosok manusia pilihan yang dikasihinya, yakni baginda Rasulullah sampai nanti hari kiamat tiba. Baginda Rasulullah SAW begitu kita muliakan, begitu kita agungkan, karena memang pantas jauh sebelum kita memuliakan Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan tempat termulia untuk baginda Rasulullah. Jadi kita memperingati Maulid ini adalah ketika diukur sebagai bahan perbandingan indikator rasa kasih sayang antara kasih sayang kita dengan kasih sayang baginda Rasulullah, maka apa yang kita lakukan adalah selemah-lemah atau sekurang-kurang rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Kenapa demikian rasanya? Siang dan malam baginda Rasulullah senantiasa mengkhawatirkan kita sebagai umatnya, padahal kita adalah umat yang belum pernah ditemui oleh baginda Rasulullah. Sebaiknya demikian, kita juga tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi bahasa Banjarnya Rasulullah itu keganangan lawan kita, Rasulullah itu khawatir lawan kita, Rasulullah itu sayang dengan kita, Rasulullah tidak ingin kita celaka di dalam dunia maupun akhirat, terlebih jangan sampai ada di antara kita umatnya yang tidak selamat nanti di yaumil mahsyar. Bahasanya kemudian, apakah kita sudah pernah membalas rindu dan cintanya baginda Rasulullah dengan sifat dan sikap kita sebagai manusia biasa? Kita mengisi waktu kita dalam kerinduan terhadap Rasulullah. Pernahkah kita kerinduan lawan Rasulullah? Maksudnya apa? Berpikir kayak apa Rasulullah memikirkan kita, bagaimana Rasulullah memperjuangkan kita, bagaimana Rasulullah mendoakan kita. Selama ini kita lebih banyak membuang waktu kita untuk kepentingan kita di atas segala-galanya. Bukankah baginda Rasulullah SAW mengorbankan kepentingannya, kepentingan keluarganya, yang lebih diprioritaskan oleh baginda Rasulullah adalah kepentingan kita umatnya agar mendapatkan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Maka inilah salah satu perwujudan caranya, setahun sekali di bulan Rabiul Awal kita bersama-sama bersuka cita siang dan malam, dari tempat ke tempat yang berbeda, dari masjid ke masjid, dari langgar-langgar, dari rumah-rumah, memuliakan sosok baginda Rasulullah. Pada lidah kita bersolawat, memuji, mengagungkan, menyebut namanya baginda Rasulullah SAW. Ketika kita telah berbicara tentang sosok baginda Rasulullah secara biografi, Rasulullah SAW adalah seorang hamba pilihan, disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah menjelaskan, sungguh telah aku datangkan seorang nabi, seorang rasul min anfusikum, dari diri kamu, artinya dari kalangan umat manusia, bukan dari kalangan makhluk Allah Ta'ala yang lain, bukan dari malaikat, bukan dari jin dan lainnya. Kenapa demikian? Allah hendak menyempurnakan kesempurnaan sirik atas hamba yang dipilihnya, kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni baginda Rasulullah. Rasulullah adalah hamba yang terpilih. Sekalipun kita lihat Rasulullah min anfusikum, dari kalangan manusia, yang perlu kita ingat bahwasannya adalah jangan pernah kita berpikir untuk menyamakan kedudukan kita dengan baginda Rasulullah. Terlebih sebagai orang yang beriman, tentunya tidak pernah bagi kita untuk berpikir merendahkan sosok baginda Rasulullah. Terkadang pada lidah kita memang tidak merendahkan Rasulullah, tetapi pada sikap tanpa disadari sebenarnya kita menganggap Rasulullah sejajar dengan kita. Contohnya, kada perlu memperingati Maulid, toh Rasulullah tidak minta dipuji. Kada perlu memperingati Maulid, toh Rasulullah itu sama seperti kita, juga manusia yang memiliki ciri-ciri fisik sama seperti kita, bermata dua, bertangan dua, berkaki dua. Secara fisik mungkin sama karena min anfusikum, dari kalangan manusia. Akan tetapi sekalipun sama-sama min anfusikum, tetap tidak bisa kita anggap setara kita dengan baginda Rasulullah. Kenapa demikian? Karena disambung di situ
diberikan kemuliaan kepada Allah. Apa tanda-tanda kemuliaannya? Secara lahir, secara batin, secara fisik, secara mental, secara moral, secara spiritual. Baginda Rasulullah berbeda dengan kita. Bagaimana Rasulullah dalam pandangannya melihat segala sesuatu, kemudian beliau berpikir, bertafakur, merenungi di dalam hatinya, kemudian menyampaikan segala sesuatu pada lidahnya, kemudian mengerahkan segala sesuatu pada perbuatannya. Kada sama kayak kita. Rasulullah SAW kayak hendak disamakan dalam kita. Bi abi wa ummi yakhbirni an awwal syai'in khalaqahu Allah qabla al-ashya'. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-ashya' nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Satu sisi dalam dimensi waktu sebelum Rasulullah dilahirkan, artinya orangnya belum dilahirkan dari rahim ibu sirih. Rasulullah sudah dibicarakan dan disebutkan keindahannya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh para pendeta-pendeta, disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah tentang akan hadirnya sosok hamba pilihan, nabi terakhir, rasul terakhir, khatamul anbiya wal mursalin. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya, yakni sosok baginda Rasulullah. Rasulullah yang menjadi asbab terciptanya semesta raya, cikal bakalnya dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya yang berbunyi laulaka ma khalaqtul aflaq, laulaka ma khalaqtus samawati wal ardh. Ini perkataan Allah di dalam hadis qudsinya. Apa itu hadis qudsi? Kedudukannya di atas daripada hadis baginda Rasulullah, di bawah daripada dalil firman kitab suci Al-Quran. Siapa yang menyatakan hadis qudsi? Hadis qudsi adalah perkataan Allah yang tidak termaktub di dalam kitab suci Al-Quran, maka dicantumkan di dalam hadis qudsi. Allah menjelaskan, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi ini jika bukan karena lantaran kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tinggi mana kedudukan Rasulullah sebagai makhluk itu atas kuasa dan kehendak Allah Ta'ala. Indahnya baginda Rasulullah karena kau disamakan lawan kita, karena Rasulullah SAW dibaca, ditulis, dirubikan, diriwayatkan, tertulis tentang keindahan Rasulullah. Wahina bangsa sallallahu alaihi wasallam من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مرميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. Rasulullah di dalam rahim ibunya 9 bulan 9 hari ibu sidin tidak merasakan sakit apalagi susah payah. Rasulullah SAW yang dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tersebut dilahirkan dalam keadaan istimewa. Wulida mahtunan mathulan mathuan surah. Rasulullah dalam keadaan sudah berkhitan. Rasulullah dalam keadaan tersenyum. Baginda Rasulullah dalam keadaan aroma tubuhnya wangi. Baginda Rasulullah dilahirkan tidak disertai darah dan najis. Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan tersenyum. Sudah sangat jelas berbeda dengan kita. Secara fisik berbeda. Kalau bagaimana mental dan moralnya baginda Rasulullah SAW. Dalam sosial kemasyarakatan, Rasulullah bergaul, bersilaturahmi, berinteraksi dengan manusia. Tutur bahasanya lemah lembut, tidak melukai perasaan orang lain. Sifat dan sikapnya baginda Rasulullah sangat ringan tangan, peduli terhadap orang lain. Kana sallallahu alaihi wasallam
أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم للمؤمنين حلما ورفقا. Di luar daripada konteks peperangan, Rasulullah bermasyarakat, Rasulullah peduli terhadap jirannya, peduli terhadap tetangganya, peka dan peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Baginda Rasulullah SAW. Ini adalah moral Rasulullah, ini adalah akhlaknya baginda Rasulullah, dan begitu banyak yang tidak bisa kita riwayatkan, kita uraikan satu persatu keindahan sosok baginda Rasulullah. Akan tetapi ketika sebagai orang yang beriman kepadanya, maka kita tarik sebuah kesimpulan bahwa benar dan yakin di dalam hati kita bahwasanya baginda Rasulullah SAW adalah hamba terbaik di muka bumi ini yang Allah ciptakan dan jadikan. Tidak ada tandingan baginya dan tidak akan terulang akan ada hamba seperti demikian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li jami'i ashabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ulun yakin pian kesamutan sakit pinggang, kelapahan, nyeri betul itu kita bersama-sama. Ulun minta dengan segala hormat kita berdiri sejenak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW itu yang sering kita dengar. Ini poin terakhir yang kita bicarakan pada siang hari ini. Bagaimana sifat baginda Rasulullah? Sifat Rasulullah ada 4 yang menjadi ciri khas karakteristik seorang baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Rasulullah itu adalah hamba yang amanah. Yang kedua, Rasulullah SAW adalah hamba yang fatonah. Yang ketiga, baginda Rasulullah adalah hamba yang siddiq. Yang keempat adalah hamba yang Dari 4 karakter sifat baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah sesuatu yang sangat memiliki eksklusivitas sangat berbeda dalam diri baginda Rasulullah. Kenapa? Tidak gampang menjadi orang yang cerdik di dalam menyampaikan. Tidak gampang menjadi orang yang siddiq, yang amanah di dalam menjadi figur dunia dan akhirat yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah. Sementara pada sisi lain dalam diri baginda Rasulullah, Allah menciptakan beliau sebagai seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini sangat unik, sangat unik. Namun kita yang Allah biasanya namun tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ini sulit untuk menyampaikan menyampaikan segala sesuatu secara betul dan sempurna karena ada kekurangan yang sangat penting dalam diri kita. Di saat kita butuh berinteraksi dengan masyarakat itu, butuh bersosial dengan masyarakat itu, bisa menulis dan bisa membaca. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Orangnya kadang bisa membaca, kadang bisa menulis, tetapi sangat cerdas, sangat cinta, sangat amanah, jujur dan dipercaya. Dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah baik pada lisan beliau maupun pada sikap beliau, ternyata sampai hari ini tidak ada tandingannya yang diterima oleh umat di seluruh dunia. Sangat luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li jami'i ashabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas kita adalah awam menganggap remeh Rasulullah. Sebagai orang beriman, pastinya di sini tidak ada di antara kita yang merendahkan baginda Rasulullah. Kita begitu memuliakan dengan baginda Rasulullah. Tapi sekali lagi berulangi, jangan sampai lidah kita memang tidak menghina dengan baginda Rasulullah, tetapi pada sikap kita bertentangan dengan apa yang kita utarakan. Mulut kita memang tidak menghina dengan Rasulullah, tetapi pada ketika kita menyatakan Rasulullah tidak perlu diperingati maulidnya, karena Rasulullah tidak meminta untuk dipuji. Rasulullah tidak perlu diperingati maulidnya karena Rasulullah itu sama kayak kita manusia juga. Maka ini adalah sebuah sikap yang merendahkan terhadap baginda Rasulullah. Karena jelas sekali lagi garis bawahi baginda Rasulullah hamba yang tidak ada tandingannya dan tidak akan pernah ada terulang yang bisa menjadi tandingannya.
SAW ini adalah sebuah prototipe yang sangat canggih, luar biasa. Hamba yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah sebagai contoh paling sempurna, tauladan yang tidak ada tandingannya. Sekali lagi ulun senang mengulangi, tauladan yang tidak ada tandingannya, ada kesempurnaan dalam diri baginda Rasulullah. Dari 4 sifat dan sikapnya baginda Rasulullah, amanah, matonah, siddiq, dan tabligh. Di situ Allah menjelaskan agar kita mengambil contoh terbaik dalam diri baginda Rasulullah, siapapun orangnya. Misalnya Pian 10 tahun kemudian menggantikan Pak Ahmad Bianor jadi wakil bupati, siapa tahu MC kita menggantikan Bapak Kapolsek 5 tahun. Siapa tahu menggantikan Bapak dan Ramil, misalnya siapa yang menggantikan Pak dan Ramil? Pian lalu baju apa? Maksud saya abal menggantikan Pak dan Ramil. Mau lah Pian menggantikan Pak dan Ramil. Kadang nyaman Pian jadi dan Ramil jadi Kapolsek itu kadang nyaman. Kenapa? Udah apalagi pada bertanah tanggal malam di kantor kurang. Jujur itu Kapolsek. Kapolsek sudah lama tugas di Sungai Tengkuku. Ya, jadi sudah 3 bulan, alhamdulillah. Mudah-mudahan hasil-hasilnya sehat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil contoh dari diri baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika mengambil contoh, kan bisa bicara terlalu luas tentang berbicara seluruh dunia. Kita persempit pintangannya ikan sungai penghulunya aja. Artinya ukuran skala desanya dulu kita berpikir. Dalam desa ini kita merujukkan lagi ke RT, setingkat RT kita berpikir. Ketika se-RT itu ada ratusan kepala, bayangkan satu kepala manusia itu ada ratusan atau bahkan ribuan atau bahkan jutaan pola ini berpikir, membawa kehendaknya yang berbeda-beda, dikumpulkan dalam satu lingkungan. Bayangkan ada berapa ribuan pemikiran yang di situ pastinya ada perbedaan, sebenarnya ada kesamaan. Berbeda-beda kehendak kayak ini, intinya sama-sama ingin menunjukkan sesuatu yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Ini berbicara tentang sosial kemasyarakatan. Ketika berbicara tentang sosial kemasyarakatan, kita mengambil contoh pribadi baginda Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bersosial bermasyarakat dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Ingat, Rasulullah SAW contoh terbaik dari teladan kita. Maka ambillah dari diri baginda Rasulullah. Jangan sampai kita menjadi generasi muslim yang ketika berbicara sisi dunia yang kita bicarakan dalam lingkup kecil setingkat RT. Ketika bicara perkara dunia dalam lingkup kecil setingkat RT tadi, tiada apa diri Rasulullah. Apakah bicara dunia sebatas habis untuk kepentingan di dalam dunia, ataukah berbicara tentang dunia yang bisa berkesinambungan sampai ke perkara ukhrawiyahnya, kebaikannya, dunia untuk akhirat, atau dunia habis di dunianya? Ambil contoh dari diri baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah begitu cerdasnya menjadi orang muslim. Bagaimana Rasulullah menjadi orang yang cerdas? Karena Allah memberikan tuntunan. Tuntunan Allah kemudian ditaati oleh baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu Rasulullah membawa kebaikan di sekitar lingkungan sini, di seluruh alam, menjadi Nabi dan Rasul yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Artinya ma'asi-asi lawan Allah, ma'asi-asi lawan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kita mendapatkan kebaikan dan memberikan kebaikan bagi orang lain? Caranya pakai 2 yang ada dalam diri kita. Apa yang ada dalam diri kita? Iman dan takwa. Iman letaknya di dalam hati. Apakah iman itu? Ketika berbicara iman secara terjemahan, secara harfiah saja, iman itu intinya percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitab Allah, percaya hari kiamat, percaya tentang ketentuan baik dan buruk datang dari Allah. Itu misinya. Lalu misi membawa iman itu seperti apa? Misi membawa iman ketika letaknya di dalam hati, jangan merasa baik daripada orang lain, jangan merasa hebat dibandingkan orang lain, jangan merasa serabanya di atas orang lain, hanya karena kita memiliki sedikit yang dipinjamkan oleh Allah tentang pengetahuan, tentang kebaikan, berisi ilmu, berisi amal, berisi ibadah. Apalagi kita membanggakan karena kita berisi
harta, berisi keluarga, berisi keturunan, itu bukan sesuatu yang bisa kita jual untuk kemudian kita jadikan alasan bahwa kita pantas sombong di hadapan orang lain. Apalagi di hadapan Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk sombong. Lihat betapa mulianya baginda Rasulullah, mendapat garansi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat perlakuan teristimewa dari Allah sebagai pemimpin dunia akhirat, tidak ada yang menandinginya, mendapatkan keistimewaan jaminan surga dari Allah, mendapatkan apapun yang diinginkan oleh baginda Rasulullah, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana Rasulullah bersikap dalam sifatnya? Tetap sederhana, tetap rendah hati di tengah-tengah umat-umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada ketika kita berbicara dunia untuk dunia, maka artinya hidup di dunia ini adalah kompetisi. Kalau dulu zaman Rasulullah memperjuangkan agama, mengangkat senjata, berperang, menegakkan bendera-bendera, panji-panji Islam. Kemudian seiring perkembangan zaman, majunya waktu sudah berbeda dari 1400 tahun sampai dengan sekarang. Ada aturan-aturan, ada kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur oleh sifat-sifat kesosialan manusia, maka tidak ada peperangan untuk menyebarkan panji-panji tertentu. Semua sudah sepakat untuk berukun, damai dan tentram. Tetapi itu adalah sebuah ideologi yang kemudian berganti caranya. Sekarang tidak lagi peperangan secara fisik zamannya, tetapi ini adalah kompetisi untuk kita menunjukkan mutu dan kualitas kita sebagai individu-individu atau kelompok-kelompok yang hadir di tengah-tengah umat manusia. Jadi sekarang yang harus kita tunjukkan adalah bukan saling mencela, bukan saling mencaci, bukan saling memaki. Oh, mohon maaf, Kristen seperti ini, oh Hindu seperti ini, oh Buddha seperti ini. Ketika kita menerapkan demikian, maka jelas kita bukan seorang Muslim yang utuh sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena Rasulullah bukan seorang ahli pencela, tetapi baginda Rasulullah SAW adalah orang yang ahli menunjukkan mutu dan kualitasnya di tengah-tengah umat manusia. Pembuktian suksesnya dakwah dan syiar baginda Rasulullah SAW adalah tentang kualitas yang dijual oleh baginda Rasulullah SAW dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala diterima oleh umat manusia. Jadi yang dibawa Rasulullah itu mutu, kualitas. Bagaimana menjadi orang cerdas yang membawa manfaat, bagaimana menjadi orang yang baik membawa manfaat, memajukan ekonomi umat, bagaimana memajukan, meratakan, membagusakan, merapiakan hukum sosial atau masyarakatan, kebudayaan-kebudayaan yang baik yang dibawa dan dihantar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau hendak mengambil contoh seperti baginda Rasulullah SAW, jadilah generasi Muslim yang cerdas dan mencerdaskan. Jadilah generasi Muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian tidak merugikan orang lain. Jadilah generasi Muslim yang produktif, bukan hanya berpangku tangan, kemudian dalam berpangku tangan ketika apa yang kita ajarkan tidak bisa dikabulkan, lalu mencela terhadap orang lain. Ini bukan jaminan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ingat, al-Islam mahjubun bil Muslim. Jangan sampai kita termasuk Islam yang disebutkan oleh baginda Rasulullah. Apa itu? Agama Islam terbimbing oleh orang-orang Islam. Kan biasa orang Muslim, orang Islam itu yang diukur orang. Oh ini orangnya ada mau orang lagi. Oh ini orangnya kayak ini. Orang non-Muslim itu mengukur kita, mengukur dia. Kalau dia tidak mau orang lagi, kalau dia menunjukkan sifat yang tidak baik, orang akan berpikir inilah yang diajarkan oleh agamanya, inilah yang diajarkan oleh tuannya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah, al-Islam maktubun bil Muslim. Agama Islam terbimbing oleh orang-orang Islam. Ketika kita meneriakan agama Islam adalah agama yang sempurna, ketika kita meneriakan agama Islam adalah agama yang terbaik, di sisi lain kita mencerminkan keburukan kita sebagai seorang Muslim. Bagaimana orang akan menghormati agama kita ketika kita sendiri tidak menunjukkan penghormatan kita terhadap orang lain, sebagaimana baginda Rasulullah SAW dengan
menunjukkan kepekaan dan kepeduliannya kepada orang lain, maka musuh-musuhnya pun segan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita sekalian pada hari ini khususnya. Mudah-mudahan ini jadi bahan renungan dan hikmah yang bisa kita bawa pulang ketika kita berbicara tentang sejarah peringatan maulidnya baginda Rasulullah SAW. Maka dalam waktu yang singkat ini kita mengupas sekelumit tentang apa yang selama ini kita peringati. Siapa sosok baginda Rasulullah, apa iktibar yang dapat kita ambil dari sekian banyak, meskipun hanya satu hari ini yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan agar kita bisa mengintrospeksi iman kita, ketakwaan kita di hadapan Allah, kemudian kita terapkan dari apa yang kita serap, kita sebarkan ke tengah lingkungan masyarakat kita, agar kita hidup di lingkungan orang-orang beragama Islam yang berpikir untuk memajukan agamanya, yakni agama Islam. Demikian yang sampaikan. Selanjutnya kita bersama-sama duduk kembali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Langsung yang teringat dalam lintasan pikiran ujar belum tidak bisa membayangkan kalau yang banjir ini adalah banjir dan gambut. Artinya ini adalah daerah swasembada yang sangat luar biasa, menjadi penyandang pangan di bumi kita Kalimantan Selatan, beras yang menjadi bahan pokok kita warga masyarakat Kalimantan Selatan khusus. Ulun berdoa dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi banjir, khususnya lagi di tempat kita di daerah banjir dimanapun, supaya artinya jangan sampai menjadi penghambat atau gejolak-gejolak atau situasi-situasi yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Dan mudah-mudahan ini jadi pemikiran kita warga masyarakat khususnya. Dan alhamdulillah hari ini pemerintah kita hadir di tengah-tengah kita agar masyarakat dengan pemerintah itu bisa bersinergi. Sekaligus juga ulun ingin menyampaikan mudah-mudahan situasi pandemi ini cepat berlalu. Mudah-mudahan kita bisa memajukan ekonomi masyarakat dari program-program yang sudah ada, tinggal dijalankan. Ulun berharap masyarakat Sungai Punggu Anjir ini bisa menjadi inisiator dari penggerak-penggerak roda ekonomi yang bisa dimajukan sebagai bentuk syiar dari sisi pemajuan ekonomi. Mudah-mudahan bisa menjadi pelopor di tengah-tengah masyarakat, karena potensi pian di sini sangat luar biasa. Ujar ulun, Bapak Wakil Bupati, bangun sektor pariwisata kecil, jadikan sebagai contoh. Mudah-mudahan itu bisa berhasil. Kalau berhasil, maka siarnya nanti akan ditiru oleh daerah-daerah lain. Sebelum acara ini kita dukung sebagai pembacara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada terdapat kesalahan atau kegagalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J. Oh iya pengawas. Kopi sambil amal. Kopi majlis. Ada di rumah aja. Nggak ada di rumah. Ini mau deh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini selesai acara Habib Hanafi hari ini. Mengisi acara Maulid di daerah Anjir, kilometer 22. Terima kasih telah menyaksikan video ini lewat YouTube. Waalaikumsalam.